Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya sayangi karena Allah, tugas kita di dalam dunia, suara saya jelas? Jelas sekali. Tugas kita di dalam dunia ini ada dua. Yang pertama, bagaimana dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, bagaimana amal kita itu banyak sehingga menjadi pemberat kita menuju surga. Dosa-dosa kita itu berharap Allah ampunkan dan tidak boleh putus asa. Allah itu memang akan menghapuskan dosa kita, karena Allah pernah berjanji, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah juga pernah berjanji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak akan pernah membencimu, kata Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat dosa, Allah selalu mengatakan, ya ibadi, hai hambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hambaku kata Allah, hambaku kata Allah. Makanya insya Allah ibu-ibu jangan khawatir. Seberat apapun dosa kita di masa lalu, Allah akan maafkan. Karena Allah pernah berjanji, innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Cuman persoalannya adalah dosa yang Allah ampunkan itu memang hanya dosa kepada Allah saja, tidak kepada manusia. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, kalau mau berbuat salah, salahlah. Kalau mau berbuat dosa, dosalah. Kalau mau berbuat jahat, jahatlah. Yang penting jangan dosa kepada sesama manusia. Karena dosa kepada sesama manusia itu berat. Berat untuk kemudian meminta maafnya berat. Makanya kurang-kurangi berdosa dengan manusia, nyakitin hati orang lain, buka aib orang lain,
sindir-sindir orang lain, pakai status, orang lain tersinggung, ya memfitnah dia, menggosipkan dia. Kalau dia punya utang tagih, jangan buat status utang bayar woi. Kurang-kurangin tak apa-apa aja. Nah, kesal sama orang bikin status, langsung aja lah ngomong sama orangnya. Paham nih? Nah, angguk luar biasa. Ha. Kesal sama orang ngomong sama orangnya. Apa bikin-bikin status? Itulah contohnya. Based on curhatan orang lain nih. Jadi atau misalnya gosip-gosipin orang, ya gibah-gibahin orang, kurangi. Jangan. Berat, itu berat. Kalau dosa dengan Allah gampang, dosa dengan manusia berat. Maka seluruh ceramah saya saat ini, amal apa saja yang dapat menghapuskan dosa, itu adalah hanya bisa mengampunkan dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Paham? Kalau dosa dengan manusia gimana caranya? Cari dia, minta maaf. Minta maafnya gimana caranya? Maaf lahir batin ya, gitu aja. Jangan maaf lahir batin ya, kenapa? Kemarin aku gosipkan kau habis-habisan. Jangan ya. Cukup dengan maaf lahir batin ya, gitu aja. Jadi jangan lebih daripada itu. Jadi silakan berdosa, berbuat salah, mau kayak gimana lah. Ya asal jangan berdosa dan berbuat salah dengan manusia. Berat itu, berat. Clear? Nah, amal apa saja yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita? Yang pertama, amal yang dapat menghapuskan dosa, sering saya sampaikan, adalah berwudu. Wudu. Makanya jaga wudu 24 jam kalau bisa. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Jadi begini, dalam hadis dikatakan siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, harus sempurna itu. Nah, sempurna itu apa? Yang wajib dibasuh dalam wudu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Hanya 4 bagian wajib wudu. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dengan membasuh muka, tangan, kepala, kaki, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia wudukan itu. Dengan cara sempurna. Kalau dia pakai kutek, dihapus supaya air wudhu masuk ke dalam kuku. Kalau pakai make up waterproof, tahu waterproof nak? Nggak tahu dah mak. Mantap ya, tahan air, tahan anti badai. Itu dihapus supaya air wudhu nempel masuk ke dalam pori-pori kita. Kalau pakai bulu mata palsu, kayaknya ibu-ibu ini banyak kali gayanya. Pakai bulu mata palsu pula. Itu harus dihapus, ditanggalkan sebelum berwudu. Kalau pakai cincin yang cincinnya itu kuat, ketat kali mengikat, maka begini-begini kan sampai air wudu itu betul-betul masuk, maka berguguran dosa-dosanya. Setiap kita berwudu, maka akan berguguran dosa pada wilayah yang kita basuh. Itu sebab jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudu. Tapi jangan wudu aja nggak sholat subuh, sama aja ndak. Jaga wudu. Jadi kalau ibu mau masuk surga tanpa hisab, usahakan mati dalam keadaan berwudu. Setiap berwudu maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Makanya kalau udah ngambil wudu, buang angin, jangan sebel. Ini enggak habis buang angin, habis wudu buang angin, deh kanti tarui mah. Jangan sebel. Ya udah, buang angin buang aja, ambil wudu lagi. Sering bilang sama teman saya, yuklah kita mulai jaga wudu. Ngomel terus, malas aku jaga wudu. Nah, apa? Kentut terus aku. Apa hubungannya kentut dengan jaga wudu? Kentut ya kentut aja, cuman bedanya kita ngambil wudu lagi.
Iya kan? Toh setiap kita ngambil wudhu, dosa-dosa kita berguguran pada wilayah yang kita wudhukan. Udah gitu kita nggak ngantukan, kita semangat terus, kita berenergi terus, muka kita bersih, iya kan? Itu mobil kalau nggak dicuci 1 bulan dengan tiap hari itu beda glowingnya, besti. Sama dengan muka juga, iya kan? Yang mandi sekali sehari dengan mandi 2 kali sehari beda. Apalagi kalau dia tidak wudhu, kalau haid dengan dia wudhu, kalau seandainya 5 kali sholat aja lain. Tapi ini wajah-wajah wajah-wajah jaga wudhu semua ini, insyaallah, amin. Oke, clear? Sampai mana tadi lupa saya? Oh, wudhu masih nomor 1 baru. Jadi makan minum tidak batal wudhu kecuali makannya sambil buang angin. Makan minum tidak batal wudhu. Baring, makan, minum, bercanda, bergurau, makan kolak, minum kopi tidak batal wudhu. Baring-baring, santai-santai, menyuci selagi tidak kena najis, menonton, nganga-nganga, tidak ada batal wudhu itu. Tidak bisa menghilangkan hadas, hanya bisa memunculkan kebiasaan aja. Saya kan kalau puasa kan sini, kalau lagi berbuka langsung duduk lagi, karena saya sudah batal saya langsung sholatnya. Ibu jaga wudhu, ibu puasa, udah berwudhu di rumah, berbuka di masjid, berarti makan minum tidak batal wudhu. Mau maghrib wudhu lagi enggak? Ya enggak perlu. Boleh enggak saya wudhu lagi? Enggak usah. Kalau enggak batal jangan wudhu. Misalnya nih, yang rajin kali pula. Ya, sama-sama. Jadi maghrib ibu wudhu, menjelang isya belum batal, tidak wajib wudhu, langsung aja sholat isya. Ya, saya jelasin ya. Di rumah ibu berwudhu, nyampe di masjid ibu berbuka, ibu makan soto, pecel lele, makan lontong, kue, ya salalawwa gitu kan. Lalu kemudian ibu sholat maghrib, tidak perlu wudhu, tidak perlu, karena makan minum tidak membatalkan wudhu. Sama dengan ibu maghrib di masjid, lalu ibu zikir sampai isya, isyanya belum batal, tidak wajib wudhu. Kecuali maghrib menjelang isya ibu tertidur lelap, batal. Tapi kalau tidurnya cuma gini-gini aja, tidak batal. Makan minum tidak batal wudhu, kecuali makan minumnya sambil pipis, oke? Ya, terus ada yang mau tanya lagi? Ya, gimana? Dalam hal wudhu, ulama berbeda pendapat ketika membasuh kepala. Yang pertama, ada yang mengatakan basuh kepala itu cukup 3 helai rambut aja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan semua rambut. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Ini Imam Hanafi. Terserah mau pilih yang mana. Sah. Tidak perlu bertengkar di tempat wudhu. Woi, kok cuma 3 helai rambut aja? Kata ustadku 3 helai aja. Aku punya ustad juga. Ustadku 15 tahun di Madinah. Apa kata dia? Sampai ubun-ubun. Datang orang ketiga, macam kalian aja punya ustad. Aku punya ustad juga. Kata ustadku langsung ke telinga, berantuk di kamar mandi. Itu perbedaan mazhab saja. Itu perbedaan mazhab saja. Ya kadang persoalannya seperti itu. Kalau ada perbedaan mazhab, ibu nanya, Ustad, apa hukum wanita haid masuk masjid? Ustadznya bilang, tidak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Datang ustadz lain lagi bulan depan, Ustadz,
apa hukum wanita haid masuk masjid? Boleh, asal tak menetes. Pening kepala jemaah. Lain ustaz, lain ceramahnya. Makin banyak ustaz, pening kepala. Bagus, jangan mengaji lagi. Itu perbedaan mazhab. Makanya idealnya setiap perbedaan mazhab saya sampaikan terus. Wanita haid masuk masjid. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah mau pilih yang mana. Ustadz, apa hukum bersentuhan wudhu suami istri? Batal. Datang lagi ustazah yang lain. Apa hukum bersentuhan wudhu suami istri? Tidak batal. Pening jemaah. Berkelahi. Padahal itu perbedaan mazhab. Bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal. Kalau muncul syahwat aja. Kalau nggak muncul syahwat nggak batal. Kalau selayang pandang. Mau yang mana? Pilih salah satu. Jangan berubah-ubah. Lagi sayang-sayangnya Imam Hanafiyah nggak batal. Lagi benci-bencinya jangan sentuh bang. Don't touch me. Nggak bisa berubah-ubah. Seperti itu. Dia banyak perbedaan mazhab itu. Banyak sekali bu. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Banyak. Begini. Atau begini. Terserah. Asal jangan subuh begini. Zuhur begini. Asar begini. Ya selagi ada. Kalau ada kawan kita goyang-goyang macam ni, jangan ibu lihat ngapu tuh, dah usah. Selagi ada mazhabnya, tidak ada masalah. It's okay. Itu kan cuma ikhtilaf saja, tidak perlu kita pusingkan. Tafadhol. Antara maghrib dengan isya wudhunya masih ada. Kalau kita wudhu lagi, boleh nggak? Itu namanya memperbaharui wudhu. Tak jadi dulu wudhu, boleh, nggak masalah. Nanti status hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Lagi? Clear? Nah, wudhu aja lah habis setengah jam. Wudhu apa? Cemano gua. Ya, kita secukupnya aja ya. Yang kedua, amalan yang dapat menghapus dosa adalah bersedekah. Bu, dalam dalil dikatakan as-shadaqatu tamna'umi tatassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Dalam dalil lain, sedekah itu akan membuat, dalam dalil lain dijelaskan, jauhilah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sebatas bersedekah 1 butir kurma. Sekali kita bersedekah, jauh dari neraka. Sedekah lagi, jauh lagi. Sedekah lagi, jauh lagi. Semakin banyak kita bersedekah, semakin dijauhkan kita dari api neraka. Makanya sedekah itu usahakan tiap hari, walaupun sedikit. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Makanya sediakan celengan di rumahnya. Lakukan sedekah setiap subuh 1000. Ini wajah 1000 semua. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Sebulan 30.000, 2 bulan 60.000. Belikan nasi bungkus, kasih ke fakir miskin. Itu nggak jadi masalah. Karena setiap sedekah yang kita berikan itu menghilangkan kita dari kematian yang buruk. Setiap sedekah yang kita berikan menjauhkan kita dari api neraka. Setiap sedekah yang kita berikan meringankan dosa-dosa kita. Setiap sedekah yang kita berikan Allah ganti dengan berkali lipat kepada kita. Tapi sedekah itu susah. Kalau sedekah itu mudah, semua orang akan dermawan. Sedekah itu susah. Kita sendiri, musuh kita 5.
yang selalu melarang kita bersedekah. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, ada khannas. Iblis, nenek moyang setan. Setan, nafsu jahat, jin jahat. Saya sering jelaskan tentang jin ini. Jin ini ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang muslim. Jin ini persis kayak manusia. Dia juga menikah, dia juga punya nafsu, dia juga melahirkan. Tapi dia poligami atau enggaknya enggak tahu saya. Dia juga pengajian, tapi ustazahnya bukan ustazah Nela. Pokoknya jin ini sama kayak kita. Jin ini yang merawat anak. Jin itu suami, Bu. Jin itu juga ke pasar itu. Tapi pasar jin itu di hari Jumat saja. Dan yang ke pasar itu laki-laki, Bu. Jadi kalau ada jin laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Ya. Jin ini ada yang jahat, Bu. Sama aja dia. Kalau dia baik ya dia pengajian. Kalau dia tak baik ya dia nongkrong lah, makan jagung bakar. Oke. Yang kelima adalah khannas. Khannas ini adalah dia terdapat dalam dada manusia. Qul a'udzu birabbil malikin min syarril waswasil. Selalu kita diajak untuk was-was dan tidak jadi kita bersedekah. Setan dengan khannas berkolaborasi. Malas ke masjid itu setan. Udah di masjid pas sholat lupa rakaat itu khannas, was-was. Kita udah bawa uang ke masjid 100.000. Pas mau sedekah kasih aja, Bu. Nggak usah pikir-pikir. Deh 100.000 5 kilo bareng mah. Ujungnya masuk lagi. Ujung-ujungnya sedekah kita 2.000 terus. Beras naik, minyak makan naik, 2.000 ke 2.000 saya tarik. Padahal bensin naik, minyak makan naik. Siapa yang punya kerja? Khannas. Setan melarang kita sholat. Udah sholat, pikiran kemana-mana, itu khannas. Paham tuh? Setan melarang kita baca Quran. Kita lawan itu, kita baca Quran, malah ngantuk. Itu khannas. Khannas itu kita udah melakukan ibadah, dia ganggu kita. Makanya kalau ingin berbuat baik, cepat. Jangan pikir-pikir, apalagi sedekah. Kalau mau kasih itu, kasih aja. Nggak usah pikir-pikir, bulan depan saya mau ngasih mertua saya uang 1 juta. Dipikir-pikir, uangnya udah ada nih. Kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih. Enggak usah lagi dia cerewet, enggak jadi. Itu bahaya itu. Susah berbuat baik itu. Saya mau ngasih teman saya uang, dia susah untuk beli susu anaknya 300.000. Nah menjelang bulan depan kasih enggak ya, kasih enggak ya. Enggak usah lagi dia jahat, enggak jadi. Makanya nih maaf saya ya, separah-parahnya manusia adalah dia tidak bisa memberikan uang segar kepada orang lain. Jangankan uang segar, yang nggak kepakai aja dia nggak mau berikan. Itu bahaya. Kalau ada jemaah saya kayak gitu, memang saya cubit juga. Udahlah baju tuh nggak kepakai, nggak pula kita mau sedekahkan. Itu bahaya, Bu. Saya mau ngasih daster ini ke tetangga. Saya udah gemuk, nggak muat lagi dalam hati. Pas mau jalan ngasih, nggak jadi. Nggak usah lah, nanti kan kurus. Pakai lagi kok, masuk aja balik. Itu bahaya tuh, Bu. Kita tidak akan pernah kehilangan memberikan barang kepada orang yang kita sudah tidak pakai. Bagaimana mungkin kita kehilangan? Kita lihatnya aja nggak pernah lagi. Mau ngasih mukena ke tetangga, mukena banyak di rumah ada 6. Pas mau ngasih, enggak usah lah. Nanti datang tante-tante dari Bukit Tinggi itu pakai Apollo, yo masuk alu balik ya. Ibu, ember-ember yang di rumah yang tak terpakai lagi itu bikin telaga-laga itu agi ke orang selama. Semua barang yang nggak kepakai itu buang aja lah. Kasih orang. Di dalam rumah kita dihisap. Ini masuk ke kamar mandi sebanyak-banyaknya. Tersandung-sandung kaki. Lemari ibu tuh kasihan saya nengoknya. Runtuh dia, Bu. Yang kita pakai itu aja.
kasih sama orang. Sedekah itu memang harus sur'ah, cepat. Dia tidak bisa lambat. Kalau dia lambat, tidak bakal jadi. Jadi kalau mau ngasih sedekah itu kasih aja. Dan jangan lihat orangnya gimana. Itu urusan dia dengan Allah. Mau ngasih orang buta. Buta ndak? Buka dulu matanya. Kalau buta aku kasih, kalau ndak ada urusan. Mau dia nanti nipu atau ndak, itu urusan dia dengan Allah. Karena saya sering mau ngasih orang yang minta-minta ditegur, Nel nggak usah ngasih lagi. Orang yang minta-minta tuh banyak yang kaya tuh. Saya bilang, kamu ini ngasih enggak malah gosip. Kalau benar dia kaya, kamu gibah. Kalau benar dia ternyata miskin, kamu fitnah. Jadi kalau mau kasih, kalau enggak diem. Ini enggak, ngasih enggak, ngomongin iya. Ada orang-orang minta, Bu, saya dari pesantren, dari Padang, saya minta Bu, lalu suaminya udah ngeluarin uang, datang istrinya, nggak usah bang, ngapa? Entah iyo tanda tuh bang, nipu tuh bang, ngasih enggak, gosip iya. Kalau ngasih, kalau enggak ya diem. Oke? Oke aja. Sedekah, latih sedekah subuh, serahkan di hari Jumat, lalu kemudian atau sedekah subuh, serahkan di hari lain. Clear? Nanti kita sambung minggu depan, bulan depan, 2 minggu lagi. Tapi poin ketiga terakhir, amalan yang dapat menghapuskan dosa kita adalah ketika kita berpuasa sunnah. 3 poin aja dulu. Yang pertama apa tadi? Wudu. Yang kedua? Puasa. Sedekah. Yang ketiga adalah puasa sunnah. Puasa, siapa yang berpuasa maka akan berguguranlah dosa-dosanya sepanjang waktu dia berpuasa. Mantap. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud. Sebentar lagi kita masuk Rajab, sebentar lagi kita masuk Syaban, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Maka siapa yang berpuasa maka akan diampunkan dosanya sepanjang waktu dia berpuasa, dan menurut Imam Nawawi akan diijabah doa-doanya sepanjang waktu dia berpuasa. Makanya saat berpuasa itu siang-siang jangan tidur terus. Doa, habis duha doa, habis zuhur doa, habis asar doa, saat mau sahur doa, saat berbuka doa. Itu doa-doa yang sangat mustajab saat kita berpuasa. Ya, tapi puasanya niatnya benar-benar untuk Allah, jangan karena pengen diet doang. Clear? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajazi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana. Allahumma khususan ila ummina Hajjah Aisyah Bure. Allahumma anta syaf
Aisyah. Allahumma khususan ila ummina Hajah Aisyah. Allahumma isfi anta syafi la shifaan illa shifau hishfau la yugadiru saqama ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina Hajah Aisyah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin wa ilaiha ya ahkamul hakimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai, ditutup aja Bu. Iya. Terima kasih kepada peserta kita yang menyampaikan ilmu ini bermanfaat yang sangat bagus kita terapkan pada hidup sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi mendapat rahmat dari Allah SWT dan diridhoi sehingga kita bertambah iman kita kepada Allah SWT dan apa yang didoakan tadi dikabulkan Allah SWT. Amin. 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 Pada Ustaz mengucapkan terima kasih. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu. Dilanjut ya Bu. Iya Bu Ketua, dilanjut ya. Mari Bu. Assalamualaikum. Siap. Yuk, mari Bu. Aman, aman. Ya. Izin ya Bu, dilanjut ya. Assalamualaikum. Demikianlah acara kita pada sore ini dengan tutup alhamdulillah. Foto fardu kifayah. Foto fardu kifayah Mbak Bulbul. Gimana kabarnya guys? Aduh. Oh, ini di masjid di mana ya? Di masjid di ini guys, sebentar ya. Ini masjid mana ya? Lupa aku. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Oke, thank you ya teman-teman ya yang sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab. Cara minta maaf kepada orang meninggal itu ya kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kemudian kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Kalau mau bersedekah atas nama dia, kemudian sebutkan kebaikannya, kemudian kita bisa sholawat atas nama dia, kemudian bisa baca Quran, sedekah, dan doakan pahalanya untuk dia. Bisa kok ya. Nanti malam kita belajar lebih banyak lagi di jam 7.45 waktu Indonesia Barat bareng aku untuk tanya jawab khusus jemaah-jemaah teman-teman online ya. Oke, gitu ya guys. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Iya betul. Kita tutup dulu ya guys. Thank you semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab, yang sudah hadir. Sampai ketemu nanti malam di jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita tutup dulu. Thank you banget semuanya. Dan sekali lagi yang baru mampir, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Dan kemudian kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nah, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kasih ya guys.